Selamat pagi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus yang sungguh hebat dan sungguh luar biasa. Nah, pagi hari ini Miss Yulia bersama Pak Frans akan beribadah dan mengajak anak-anak di rumah. Oke, mari kita anak-anak siapkan hati untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan itu dari terbit matahari. Mari anak-anak. Berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami selama ibadah. Dan firman-Mu berguna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan dan berdoa. Sekarang kita waktunya mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan memasukkan persembahan kita ke dalam tabungan atau celengan yang sudah dibuat anak-anak. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rezeki yang melimpah hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami semua karena berkat-Mu kita bisa beribadah dan
menerima berkat. Ini kita akan memberikan persembahan kami kepadamu, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga berguna bagi kami semua dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita tadi sudah berdoa untuk persembahan kita. Kita akan memuji lagi, yaitu happy ya, happy. Oke? Oke, mari anak-anak. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi terang, malam jadi siang, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi terang, malam jadi siang, cintaku semakin mendalam. Nah anak-anakku, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ari. Tapi sebelumnya kita siapkan hati dan kita akan memuji Tuhan, yaitu pertolongan. Mari anak-anak. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawaban hidupku.
selamat pagi anak-anak SD Kristen Kalam Kudus. Salam. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di tahun yang baru. Miss Ahri harap kalian di tahun yang baru mempunyai kesehatan yang baik, semangat yang baru, dan sukacita yang baru. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, akhirnya tugasku sudah selesai semua. Aku mau main dengan benda kesayanganku. Mana ya benda kesayanganku? Kok tidak ada di sini? Di mana ya? Di semua tempat. Kayaknya aku masih ingat deh di mana letaknya. Hore, mainanku sudah ketemu. Yeay, aku mau main Dadah. Nah, anak-anak, siapa yang seperti teman kita Jiu ketika benda yang disayangi hilang? Kita pasti akan merasa sedih. Dan ketika benda yang kita sayangi itu ketemu, wah, kita pasti akan merasa senang, bersukacita, dan kadang mungkin kita akan bernyanyi-nyanyi sendiri. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah mengasihi kita manusia. Kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan kita yang diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Miss Ari kasih judul, Hidupku Berharga. Nah, di dalam kitab Lukas, ya, ayatnya yang pertama dan yang kedua dikatakan seperti ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi, pada saat itu banyak sekali ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, Dia sering berkumpul bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Nah, karena pelayanan Yesus itu ada beberapa orang yang tidak menyukai, karena mereka menganggap, kenapa sih Yesus mau bergaul dengan orang-orang berdosa? Dan ketika itu terjadi, Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada mereka. Pada ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira.
Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Nah, suatu hari domba yang digembalakannya ini ada yang hilang, 1. Nah, apa yang dilakukan gembala itu? Dia pergi mencari 1 domba yang hilang itu dan meninggalkan 99 domba yang lain. Karena bagi dia 1 jiwa itu sangat berharga. Nah, setelah itu ketika dia menemukannya, dia mengangkatnya dan menggendongnya di atas pundaknya dan membawanya kembali. Kemudian setelah itu apa yang dilakukannya? Dan setelah tiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Gembala ini ketika dia sudah menemukan 1 domba yang hilang, dia bersukacita. Dan dia memanggil semua sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya untuk bersukacita karena domba yang hilang telah ditemukannya kembali. Kemudian pada ayat yang terakhir dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Yesus mengatakan ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap jiwa, setiap orang berdosa itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga. Seberapapun kita orang berdosa, seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak ingin membiarkan kita menjadi orang-orang yang terhilang. Dia tidak ingin membiarkan kita jauh daripada Tuhan, tetapi Dia ingin tetap mengasihi kita, merangkul kita, walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya, karena Allah mengasihi kita dan surga akan bersukacita. Ya, ketika kita kembali datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Walaupun kita orang berdosa, kita tetap berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita melakukan dosa, kita harus cepat kembali meminta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan akan merasa senang dan bersukacita ketika kita kembali dan berserah kepada Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami, menyayangi kami karena kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Walaupun kadang kami melakukan dosa, tetapi Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak yang tetap takut akan Tuhan dan tetap percaya kepada setiap penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, Kasih yang kudus, ini akhirnya ibadah kita ini sudah selesai. Kita akan menerima berkat dari Pendeta Heri. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Bapa, terima kasih. Anak-anak, kita sudah mendengar bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya mari kita menghargai diri kita dan juga sesama kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang Esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu
memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati belajarmu, memberkati keseluruhan hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.